wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Senatasya sebagai apoteker. Dan saya Siti Miftalin Tania sebagai pasien. Jadi, kami akan melakukan simulasi konseling obat diabetes mellitus. Selamat menonton! Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ini mau tebus resep. Oh iya, saya resepnya. Iya, Betul dengan Ibu Intania? iya Mbak. Saya sendiri. Umur 45 tahun. Iya, Alamatnya di Jalan Tamalaki, nomor 113. iya Mbak. Baik, saya cek dulu, saya pilih di sini dulu di situ. Iya Mbak. Iya. Intanya? Iya, Baik. Jadi betul dengan Ibu Intania ya? iya saya sendiri. Usianya 45 tahun ya Bu. Iya, Terus ini obatnya diberikan Novorapid ya Bu. iya. Apakah Ibu pernah menggunakan obat tersebut? Belum Mbak. Oh iya. Oke, baik. Untuk total belanjanya 100.000 bisa dibayar di kasir. Saya menyarankan Ibu melakukan konsultasi dengan apoteker kami. Apakah Ibu berkenan? Iya Mbak, saya berkenan. Kalau berkenan silahkan masuk di ruang konseling sebelah sana ya. Tapi sebelumnya bayar di kasir dulu. Iya Mbak, baik, Iya, terima kasih. kasih. Misi. Banyak Mbak. Kasih Mbak. Assalamualaikum. Silahkan masuk. Iya Mbak. Silahkan duduk. Iya, Ada terima kasih. resepnya ya. Iya Mbak. Benar dengan ini Ibu Intania. Iya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya apoteker Ardelia Senatasya, penanggung jawab di apotek di sini. Jadi saya sini minta waktunya ya Bu untuk melakukan konseling. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Jadi tujuan dari konseling ini untuk menjelaskan pengobatan yang akan Ibu lakukan supaya pengobatan akan berjalan secara optimal ya Bu. Iya Mbak. Jadi resepnya ini Ibu sendiri ya, Ibu Intania, umur 45 tahun dengan Dokter Rian, ahli dalam. Iya Mbak. Kemudian ada nomor telepon yang dapat dihubungi. Iya, ada Mbak. Berapa nomor teleponnya? 0813 Hmm. 55 11 15. Baik. Di sini Mbak mendapatkan obat Novorapid ya. Iya Mbak. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mengonsumsi obat ini? Belum sih Mbak. Ini baru pertama kali. Oh, ini baru pertama kali. Kemarin waktu konsultasi di dokter, apakah dokter sudah memberikan petunjuk pemakaian obat ini? Belum Mbak. Cuman ngasih tahu ini obat untuk diabetes. Oh iya, belum juga ya Mbak. Untuk alergi makanan dan obat, apakah ada? Nggak ada Mbak. Oh, baik, berarti aman ya Bu. Iya. Sebelum mengkonsumsi obat ini, apakah sebelumnya Ibu mengkonsumsi obat lain? Ada Mbak. Itu obatnya metformin. Itu juga makainya sebentar. Metformin tablet ya Bu. Iya. Nah, selain Ibu, apakah ada anggota keluarga lain yang menderita penyakit ini? Untuk keluarga Mbak itu orang tua saya. Oh gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Bu mengenai penggunaan obat ini ya. Baik Bu. Jadi ini alat insulin. Nama obatnya Novorapid ya. Jadi alat insulin ini digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah pada penyakit diabetes. Jadi alat ini sebelum digunakan harus disimpan di dalam kulkas yang dimana suhunya 2-8 derajat. Jadi sebelum digunakan harus dikeluarkan dahulu 30 menit sebelum pemakaian. Setelah 30 menit baru bisa digunakan. Terus alat ini untuk penggunaannya yang pertama itu tapi jangan lupa sebelum menggunakan harus mencuci tangan terlebih dahulu.
Nah, jadi Bu, untuk pertama itu harus dihomogenikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara melakukan seperti ini sebanyak 10 kali ya Bu. Iya Mbak. Terus diginikan juga sebanyak 10 kali. Nah, kalau sudah, terus ini kalau sudah dibuka, ini kan ada jarinya juga, jadi langsung dimasukin saja. Iya Mbak. Caranya itu terus diputar sampai dia kencang. Nah, kalau sudah dilepas penutup jarumnya, kalau untuk mengetahui itu cairannya sudah keluar atau belum, ibu cek dulu ke angka 1 atau 2. Nah, di sini tuh harus dicek bebas dari gelembung. Jadi kalau masih ada gelembung, dikasih begini saja ya Bu. Iya. Ya. Jadi kalau masih ada gelembung, sebelum dikasih seperti itu bisa diatur ke angka 1 atau 2, lalu dipencet saja tombol indikator insulinnya. Caranya seperti ini, pegangnya sampai indikatornya kembali ke 0. Kalau sudah, berarti insulin ini cairannya sudah bisa keluar. Nah, kalau dapat dipastikan cairannya keluar, ibu set ke dosis ibu. Kebetulan dosis ibu di sini 15 menit. Jadi diputar sampai angka 15, baru nanti boleh langsung disuntikkan di lokasi penyuntikannya sendiri, di lengan, di perut, di paha ataupun di bokong. Jangan lupa daerah penyuntikannya dipakaikan atau diusapkan menggunakan alkohol swab ya Bu. Dahulu untuk menghindari adanya infeksi, kalau sudah bisa langsung disuntikan. Suntikannya itu tegak lurus 180 derajat dengan indikatornya terlihat oleh ibu seperti ini ya. Nah, kalau sudah ditunggu dulu 5-10 detik baru bisa dilepas suntiknya. Dan ditutup kembali Bu. Terus kalau di daerah penyuntikannya keluar darah sedikit, diusap saja lagi pakai alkohol swab ya Mbak. Dan untuk menghindari adanya kesalahan pada saat penggunaan, boleh saya meminta ibu untuk memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan? Iya Mbak, bisa. Ulang ya Mbak, kalau salah Mbak benarkan ya. Iya. Sebelum saya menggunakan insulinnya, saya cuci tangan dulu ya Mbak. Habis cuci tangan, saya menggoyangkan sedikit dan 10 kali biar obatnya kecampur seperti ini kan. Kemudian saya lepas tutupnya, jarumnya dites apakah keluar, dan saya putar ke angka 2, dan kalau ada gelembungnya giniin. Terus ditekan agar cairan insulin keluar atau tidak. Terus kan saya tadi di angka 15 ya Mbak. Saya putar dan saya atur indikatornya ke angka 15, terus diusap pakai alkohol swab, lalu disuntikan ya Mbak. Dan kalau sudah, ditunggu sekitar 5-10 detik, lalu dilepaskan dan jarumnya bisa dilepas dan ditutup. Jadi ibu sudah paham ya Bu? Iya Bu, dan saya mau bertanya lagi, kapan ya penggunaan obat ini? Nah, untuk penggunaan obatnya, di sini kan dosisnya 2 kali sehari ya. Berarti digunakan di pagi dan malam hari ya Bu. Misalnya ibu sarapan jam berapa Bu? Jam 7 pagi biasanya. Nah, kan obat ini digunakan 15 menit sebelum makan ya. Jadi sebelum jam 7 ibu sudah menyuntikkan insulinnya. Oh begitu ya Iya. Mbak. Jadi terus kalau misalnya ibu menyuntik jam 7, jadi malamnya juga jam 7 malam suntik. Iya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Iya Mbak, ada lagi. Ini cara penyimpanannya gimana ya Mbak? Kalau sebelum digunakan itu harus disimpan di suhu kulkas 2-8 derajat. Walaupun di kulkas itu cuma disimpan di pintu kulkas saja. Kalau ibu sudah menggunakan suntik insulinnya, sudah bisa disimpan di suhu ruangan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak dan sinar matahari langsung Ya Mbak. Kan saya baru pertama kali pakainya Mbak. Apakah ada efek samping dari insulin ini? Baik Bu, untuk efek sampingnya ibu pertama akan merasa lemas dan pusing. Itu karena disebabkan efek obatnya Bu. Tapi tenang saja, jarang ditemukan efek samping. Tapi kalau semisal ada efek samping,
Ibu cukup makan permen 1 atau 2 untuk menghilangkan efek samping tersebut, Bu. Sampai sini paham, Bu? Iya Bu, paham. Apakah ada lagi pertanyaan? Nggak ada, sudah cukup. Jadi saya kasih brosur penggunaan obat. Kalau misalnya masih butuh penjelasan lebih lanjut, saya beri kartu nama saya dan di sini ada nomor HP saya ya. Iya Bu, Ada lagi Bu mau ditanyakan? sudah tidak ada lagi Mbak. Oh, baik. Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh, silahkan keluar. Iya, Iya Bu. terima kasih Mbak. Iya.